Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah kita kembali lagi di pelajaran hadis Nabawi. Pada kesempatan ini kita melanjutkan hadis yang ke-28 dari hadis-hadis Arba'in Nawawiyah yang bertemakan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyata radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayarah ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al muhtadiyin fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyin addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah. Dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita mau'izah. Mau'izah itu pesan baik, nasihat. Wajilat minhal qulubu, yang nasihatnya itu menyentuh hati, menggetarkan hati. Wazarofat minhal uyunu, dan meneteskan atau dapat mengalirkan air mata. Fakulna, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Ketika para sahabat mengetahui dan merasakan, mendengarkan khutbahnya Nabi Muhammad, sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, sepertinya itu mau'izah atau nasihat orang yang mau berpisah. Maka berilah kami wasiat. Qala, Nabi bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Saya mewasiati kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wassam'i wat ta'ah, dan mendengar juga taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Fa innahu may ya'ish minkum fasayahra ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup bersama kalian sepeninggal saya, setelah saya meninggal, kata Nabi, maka dia akan mengetahui perbedaan-perbedaan atau hal-hal yang diperselisihkan. Nah,
pesannya juga fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Khulafa'ur rasyidin adalah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Addu 'alaiha bin nawajiz. Berpegang teguhlah atau peganglah erat-erat sunnah itu dengan gigi geraham. Addu 'alaiha bin nawajiz. Makna aslinya adalah gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi kalian. Disuruh menggigit dengan erat, itu maksudnya ya pegang teguhlah, peganglah erat-erat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri. Berhati-hatilah dengan hal-hal atau perkara-perkara baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya setiap hal yang bid'ah baru itu adalah sesat. Bid'ah di sini bid'ah sayyi'ah. Nah, kandungan dari hadis 28 ini yang pertama kebersihan hati dan perilaku baik pendakwah. Kebersihan hati, perilaku baik pendakwah. Pendakwah memberikan contoh baik atau yang disampaikan sesuai dengan perilakunya. Termasuk pemicu utama diterimanya nasihat atau dakwah. Jika ingin nasihat kamu sukses, dakwah kamu, apa yang kamu sampaikan itu sukses, maka hal yang paling utama adalah memberikan contoh baik dan kebersihan hati. Tidak ada sedikit pun dari nafsu. Benar-benar lillahi ta'ala dengan hati yang bersih, tulus menasihati yang lainnya. Itu pemicu utama diterimanya suatu nasihat. Wasiat-wasiat Nabi Muhammad di dalam hadis tersebut, di antaranya yang bisa ditangkap dan yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab syarah hadis Arba'in, yang pertama adalah takwa. Takwa ini pengertiannya perlu dicatat, imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Artinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu takwa. Ya agama ya itu. Agama itu apa sih? Isi syariat atau agama Islam itu apa? Ya kita nurut pada perintah Allah dan meninggalkan, menjauhi larangannya. Itu pengertian takwa. Yang kedua, taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin. Kita wajib taat kepada pemimpin atau pemerintah, bisa diartikan seperti itu. Dalam segala hal, sekalipun itu adalah hal yang mubah, apalagi hal yang baik, kita wajib patuh terhadap pemimpin. Dalam hal ini ya pemerintah atau aturan pemerintah. Itu. Sekalipun fasik, iya. Kecuali kalau suatu pemimpin yang memerintahkan terhadap kekafiran, ini nggak boleh diikuti. Atau dalam kemaksiatan. Ketika pemerintah
memaksa atau membuat aturan yang di situ terdapat kekafiran yang nyata, maka tidak boleh diikuti. Kalau selagi hanya fasik saja, dan itu bukan kekafiran, maka tetap wajib diikuti. Yang ketiga, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sahabat-sahabatnya. Teladan kita siapa? Nabi Muhammad. Para sahabat-sahabat juga, mereka adalah orang-orang yang perlu kita teladani. Bagaimana Nabi Muhammad berlaku, bagaimana para sahabat bertindak laku atau bertingkah laku. Bagaimana para sahabat kepada Nabi Muhammad. Ya, mereka adalah orang-orang yang semestinya kita idolakan. Figur-figur tokoh-tokoh Islam. Mereka semua adalah suri tauladan kita. Cintai hal-hal yang dicintai Nabi Muhammad. Idolakan hal-hal yang diidolakan para sahabat Nabi Muhammad. Kita meniru mereka. Jangan sampai dan sebisa mungkin menghindari hal-hal yang dibenci mereka. Itu maksud dari berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sahabat-sahabat. Yang keempat adalah tadi sahabat-sahabat, pimpinan para sahabat adalah khulafaur rasyidin. Yang keempat adalah larangan melakukan bid'ah. Yang dimaksud adalah bid'ah sayyi'ah. Kita menghindari hal-hal bid'ah. Bid'ah artinya adalah baru. Ya, hal-hal baru yang tidak diajarkan di dalam agama. Hal-hal baru yang buruk. Ini harus kita hindari karena terlarang. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua macam. Ada bid'ah hasanah, artinya hasanah adalah baik. Ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah adalah hal yang baru, belum ada di zamannya Nabi Muhammad. Namun hal itu mendorong atau menjadi atau menyebabkan munculnya hal-hal baik lainnya. Itu hasanah, terpuji. Kalau bid'ah sayyi'ah, hal ini berkaitan dengan agama dan menentang atau bertolak belakang dengan ajaran agama. Itu bid'ah sayyi'ah. Landasannya adalah hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha au kama qala. Contoh dari bid'ah hasanah, membangun lembaga pendidikan. Di zamannya Nabi Muhammad nggak ada. Nah, tapi sekarang kita banyak temukan ada pesantren, ada sekolah, ada yayasan apa. Ini lembaga pendidikan ini adalah hal baik yang membantu orang lain untuk belajar. Membantu proses pembelajaran. Sehingga memudahkan orang lain untuk menuntut ilmu. Ini baik. Seperti lagi membuat metode belajar. Di zaman dulu belum ada. Sekarang banyak yang buat metode belajar kitab kuning. Membuat metode belajar ilmu-ilmu sains. Ini baik. Dan orang yang membuatnya mendapatkan pahala. Karena ini adalah bid'ah, bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Hal baru terpuji dalam agama. Karena memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Contohnya lagi adalah dibukukannya Al-Quran atau dihidupkannya
himpunnya Al-Quran. Di zaman Nabi Muhammad, Al-Quran masih ditulis di barang-barang yang terpisah-pisah, seperti ditulis di dalam batuan, ditulis di dalam pelepah kurma, ditulis di dalam kulit-kulit, ditulis di dalam ya contoh barang-barang lainnya. Tapi di zamannya di zamannya sahabat Umar, Utsman, itu Al-Quran sudah mulai dibukukan, dikumpulkan jadi satu, sehingga ini hal baru. Sebelumnya di zaman Nabi Muhammad belum ada, tapi hal ini adalah hal baru yang bisa memberikan manfaat atau memudahkan orang lain untuk membaca Al-Quran. Coba bayangkan kalau seandainya sampai zaman ini Al-Quran belum dibukukan. Betapa kesusahannya kita atau sulitnya kita untuk membaca Al-Quran. Bagi yang tidak hafal tentu. Yang sudah dibukukan aja masih terkadang sebagian dari kita malas untuk membacanya. Apalagi kalau masih terpisah-pisah. Di pelepah kurma, di bebatuan, di kulit-kulit. Yang kedua contoh bid'ah sayyi'ah atau buruk, berkeyakinan bahwasanya Allah di langit. Ini tercela. Allah itu tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Karena tempat itu khusus bagi makhluk atau ciptaan. Dan Allah adalah sang pencipta, tidak membutuhkan tempat. Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan tempat. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatu lil hawadisi. Terus melukai diri sendiri. Ini juga nggak boleh. Atau bermain sesuatu yang itu tercela. Ini juga bid'ah. Para sahabat dulu tidak seperti itu. Sekarang banyak dengan era media sosial yang terbuka luas, aplikasi-aplikasi yang semakin banyak, aplikasi-aplikasi buatan Barat atau aplikasi-aplikasi yang di situ banyak budaya Barat dimasukkan. Semestinya orang Muslim tidak boleh mengikuti hal-hal budaya-budaya Barat yang bertentangan dengan Islam. Apalagi sampai mengumbar aurat. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.